sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Tadi mengatakan aqimus shufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadhu bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya bukan pada jari depannya, tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar. Bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Saf. Jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda. Rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Ada Vira. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah, aku pakai mazhab. Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Kaidah ente bagaimana? Mereka tidak punya kaidah karena mereka bebas berpikir. Ente boleh bikin kaidah, si A boleh bikin kaidah, si B boleh bikin kaidah, jadi agama ini ngawur. Semua orang bisa berbicara dengan seenaknya. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Ngawur menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia punya metode, namanya hermeneutika, metode ngawur juga, tanpa kaidah. Tanpa kaidah. Akum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Fasahu berakar dari kata fasuha yang artinya lebar, lapang, luas. Nah, berlebar lapang di mana? Yaitu fil majalis. Sedangkan majalis artinya majelis. Dan majalis berasal dari kata jalasa yang artinya duduk. Fil majalis artinya tempat duduk. Jadi bukan tempat sholat. Kalau tempat sholat namanya fil musola. Oke sahabat filah, pada video kali ini kita akan membahas klarifikasi Ponpes Al Zaitun terkait dengan sholat Idul Fitri yang viral. Dan di akhir video kita akan menanggapi dan meluruskan. Berikut adalah videonya. Kan silakan. Mazhab apa? Lah, aku pakai mazhab. Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba?
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Oke, Ikhwan Filah. Di sini Al-Fakir mau meluruskan apa yang disampaikan Bapak yang tadi. Dan di video ini aku mau menyoroti tentang perkataan beliau yang berdalil dengan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 untuk membenarkan saf yang renggang. Jadi beliau menekankan di kata tafassahu. Tafassahu berakar dari kata fasuha yang artinya lebar, lapang, luas. Nah, berlebar lapang di mana? Yaitu fil majalis. Sedangkan majalis artinya majelis. Dan majalis berasal dari kata jalasa yang artinya duduk. Fil majalis artinya tempat duduk. Jadi bukan tempat sholat. Kalau tempat sholat namanya fil musola. Oke, Ikhwan Filah. Di sini saya mau menceritakan asbabun nuzul ayat ini. Jadi ketika sahabat Nabi, yaitu Qatadah, datang ke majelis Rasulullah, beliau mendapati sedikit sahabat yang mau memberikan tempat duduk kepada orang yang baru datang. Maka turunlah ayat ini, sehingga orang yang telah datang diberikan tempat duduk untuk menuntut ilmu. Jadi di sini konteksnya saat menuntut ilmu, bukan saat sholat. Nah, itu asbabun nuzulnya. Jadi misalnya dalam suatu pengajian itu, masjidnya hampir full, tapi jamaahnya duduknya kurang rapi dan agak renggang-renggang. Terus ada orang telat datang cari tempat duduk. Nah, maka orang-orang yang sudah duduk di situ, kalau bisa duduknya itu dirapatkan, supaya ada tempat kosong buat orang yang baru datang itu. Jadi, dalilnya Bapak tadi sebenarnya gak bisa dipakai buat membenarkan renggangnya shaf dalam sholat. Bisa dikatakan, dalil yang diberikan Bapak ini gak nyambung ya Ikhwan Filah. Ditambah lagi, katanya mazhabnya mazhab Bung Karno. Ini lebih gak nyambung lagi. Kan sebenarnya banyak dalil yang jelas-jelas menyuruh kita untuk merapatkan shaf dalam sholat. Justru kalau alasan shaf itu renggang karena protokol COVID, ya saya nggak masalah kalau itu alasannya. Walaupun setelah acara itu jamaahnya ngadain acara makan bersama yang malah nggak pakai protokol COVID. Ya, katanya alumni Al-Zaitun sih mereka ini lagi cari sensasi. Oke, di sini saya hanya menyampaikan nasihat. Tentunya bapak-bapak di sana ilmunya lebih banyak dari saya. Oke, Ikhwan Filah, yang terakhir kita doain aja semoga mereka ini diberi hidayah. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.